Guys, pernah nggak sih kalian ngalamin sesuatu yang aneh atau penjanggal? Pernah nggak? Kayak sesuatu yang aneh gitu loh, nggak masuk logika, yang di luar nalar pemikiran. Walaupun waktu kita cerita ke orang lain, kayaknya orang lain bilang, oh enggak lah, perasaan kamu doang kali. Oh enggak lah, kamu kayaknya salah lihat deh. Pasti waktu itu kalian berpikir, coba aja ada videonya, coba aja aku rekam. Nanti aku kasih tunjuk ke kamu. Nah, hari ini kita beruntung mendapatkan video-video yang terekam, sehingga kejadian aneh tersebut bisa kita lihat lagi, bisa kita putar lagi rekamannya, dan bisa kita analisa apakah benar kejadian aneh tersebut nyata atau hanya rekayasa. Wah, guys, itu ada air, itu tiba-tiba ada air keluar, terus deras banget. Wah. Banjir loh, itu sampai jalan depan banjir. Mereka nggak tahu mobilnya udah kena, udah mau ditelan sama sesuatu banjir yang tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Ini pemilik mobil putih udah berhasil ke mobilnya, dia mau cepat-cepat mengamankan mobilnya. Oke. Drive safe. Oke, mobil yang warna putih tidak menjadi korban. Sekarang yang paling riskan posisinya adalah mobil warna merah ini. Wah, pemilik mobil yang warna merah yang deket banget dengan sumber keanehan itu sudah muncul. Ya, cepet, buru, tuh apa lagi? Kayaknya dia kesangkut guys, stuck dia. Oh my god, kenapa tiba-tiba air bisa nyembur dari dalam tanah? Terus deras banget, aneh gak sih? Apapun penyebabnya aku nggak tahu. Cuman ya menurut aku sih agak aneh aja sih sesuatu kayak gini. Oke, kita lanjut lihat video yang kedua tentang keanehan yang lain. Wow, banyak ikan. Video ini bukan tentang makanan, video ini tentang sesuatu yang aneh. Guys, kenapa tiba-tiba bisa ada muncul banyak ikan di situ, dan kenapa tiba-tiba ikannya meloncat-loncat? Aneh kan? Aneh gak sih? Wow. Ini kompor. Iya. Aku juga tahu, kalian tahu ini kompor. Wait, kenapa ada CCTV di atas kompor? Apa maksudnya? Apakah ada orang yang pasang CCTV di atas kompor? For what? Siapa yang bakal nyuri kompor kamu? Mungkin dia sangat mencintai kompornya. Jadi itu dia takut, dia nggak mau orang lain sampai mencuri kompornya. Dia masak, tiba-tiba kompornya pecah. Jadi kejadian ini bukan kejadian yang pertama, karena dia bilang meledaknya 2 kali. Jadi itu kenapa alasan dia pasang CCTV di atas kompor, karena dia nah itu ya yang kayak tadi aku bilang guys, karena dia mengalami kejadian itu dulu sebelumnya, terus habis itu dia cerita sama orang lain, sama keluarganya, sama temennya, sama kolega kerja, ya sama orang-orang di sekitar dia. Cuman mungkin orang-orang itu gak percaya. Masa sih bisa? Jadi dia memutuskan untuk membeli lagi kompor baru dengan merek yang sama. Kemudian dia pasang CCTV di dapur, pas nyorot di atas kompornya, dengan harapan dia bisa membuktikan kepada khalayak umum peristiwa yang sebenarnya terjadi itu nyata. Menarik ya. Terus dia bilang lagi tentang keamanan gas itu ya, itu nggak bisa disepelekan. Ya ini aku setuju.
Karena kalau misalkan kenapa-napa, misalkan nggak tahu gasnya bocor atau amit-amit meledak, itu satu rumah tuh, bukan cuma satu rumah yang hangus, itu bisa sama tetangga-tetangga juga semua hangus. Ada yang komen di video dia, 大家注意一下，开小火不能这样开，炸了正常. Maksudnya kalau kalian tuh buka kompor dengan api kecil, nah kalian tuh nggak bisa kayak gini caranya ya. Kalau misalkan kayak gini caranya ya, kalau misalkan meledak ya wajar. Ya gitu. Kenapa ya? Coba kita lihat, ada yang balas lagi komentar dari si pengomentar ini. 对小我是要向下的，我婆婆也是经常这样开，说很多次啊，改不了。Api yang kecil tuh emang nggak bisa dibuka dengan cara seperti itu. Nah terus dia bilang neneknya dia juga sering kayak gitu ya, sering banget kayak begitu cara buka api kecilnya. Nah terus dia bilang dia udah sering banget kasih tahu ke poponya itu, tapi ya poponya itu ya nggak, ya begitulah, masuk kiri keluar kanan. Nah oke, jadi guys, ini kalau misalnya Anda lihat tipe kompor kan beda-beda. Nah, jadi kalian bisa lihat di kompor itu dia biasanya bakal ada kebanyakan kompor yang aku lihat desainnya kayak gitu ya. Jadi yang di tengah itu apinya gede, terus yang di bawah itu apinya kecil. Nah, maksudnya itu apa? Waktu kita buka, harus kita buka kompor, itu kan lah, biasanya ke tengah tuh jarumnya. Nah, itu berarti apinya gede, terus kita mau kecilin kan, nah kita tuh puter lagi ke bawah. Nah kebanyakan kita tuh muternya ke atas kan, supaya kenapa? Supaya apinya kecil, terus nanti kita gampang matiin, bener gak? Supaya pertama lebih gampang, lebih praktis matiinnya. Kedua, supaya ada orang yang bilang supaya hemat gas, karena kita nggak perlu dari api kecil ke api gede lagi baru mati. Ayo, siapa yang sering kayak gini? Ayo, ngaku. 没想到吧？这我也没想到。哎呦我的妈！ Wah, apa yang terjadi ini? Ayah naon? Apa yang terjadi ini? Kenapa ubinnya sampai retak? Terus ubinnya sampai jatuh, terus wastafelnya juga lihat ubinnya pecah, terus wastafelnya udah nggak di tempat yang seharusnya. Bayangin guys, kalau misalkan kalian pulang ke rumah terus kalian buka kamar mandi, tadinya kalian pingin nyikat gigi, terus begitu kalian buka kamar mandi kan melihat wastafel kalian udah bukan di atas tapi udah di bawah. Aneh ya? Aneh nggak? Kenapa aku bilang ini aneh? Karena nggak mungkin sih pemiliknya sengaja copotin wastafelnya, abis itu dia rekam, tuh nggak mungkin ya. Buat cuman untuk konten, kemudian dia kasih orang lihat, teman-teman lihat, enggak ya. Terus kasih lihat di belakang si cewek itu ada lagi motor jatuh. Aneh 5 orang loh guys, dalam waktu yang bersamaan mereka jatuh di ruas jalan yang sama yang berdekatan. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Tidak akan ada yang tahu. Maka karena itulah menjadi hal yang aneh, misteri. Gimana teman-teman? Kalian gak merasa ini aneh? Gak apa-apa. Peristiwa aneh benar-benar nyata. Next, dia mau buka pintu dan udah ada pintu yang udah tumbang, kemudian rumahnya berserakan, mesin cuci masih ada. Ini adalah desain rumah yang terbaik yang dapat Anda beli. Itu rumah yang tidak beratap. Dengan rumah yang tidak beratap ini, Anda dapat langsung menikmati pemandangan dari atas.
Anda dapat langsung menikmati langit dan bintang-bintang. Kemudian Anda juga langsung disinari dengan sinar matahari yang membuat badan Anda hangat dan panas pada siang hari. Kemudian Anda juga akan merasakan kesejukan yang dibawakan oleh hujan yang langsung turun. Jadi Anda tidak perlu membeli lagi shower. Yeay! Satu. My god, serem banget ini. Kok tiba-tiba lantai rumah kalian pecah sendiri itu? Aneh banget ya. Tolong ada yang bisa bantu jelaskan nih kenapa tiba-tiba lantainya dari pintu masuk ke dalam, kayak ada sesuatu yang lewat. Itu pada saat dia lewat ubinnya pecah. Di sini ada di videoin orang itu nginjek ubinnya. Nah ternyata kayak ubinnya kopong gitu loh. Kenapa ya tiba-tiba? Nah kalau misalkan dari awal emang kopong, harusnya kan tahu dong dari pertama kali. Misalkan abis bikin rumah nih, atau pertama kali di rumah, pertama kali nginjekin kaki ke dalam rumah, harusnya tahu dong kalau ubin itu kopong pertama ya. Kalau emang pada dasarnya ubin itu udah kopong bawahnya. Kedua, kalau misalkan emang pada dasarnya ubin itu udah kopong kan, aku belum pernah nemuin ubin kopong yang dari depan sampai ke dalam rumah itu semuanya kopong. Untuk kejadiannya itu terekam, jadi orang-orang tahu kejadian sebenarnya dan benar-benar bisa dibuktikan keanehan tersebut memang terjadi. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga tidak ada keanehan yang terjadi pada kalian. See you guys. Bye bye.